Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, apa kabarnya semua? Baik, Ibu. Oke, kalau Ibu tanya apa kabarnya, jawabannya Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Ibu tanya, apa kabarnya semua? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah kok semuanya baik. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Oke, bisa dipimpin oleh Eca. Baik, Ibu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Eca yang sudah memimpin doa. Sebelum masuk ke materi, kita absen terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa yang sudah hadir dan siapa yang hadir. Oke, Ibu absen dulu. Yang pertama, Elsa Kurnia hadir. Hadir, Ibu. Bu Jalesari hadir. Hadir, Bu. Oke, semua ya. Baik, ada ingat materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Tentang apa? Enggak ingat, Bu. Elisa, ingat? Tidak ingat juga, Ibu. Oke, materi yang kita bahas mengenai pecahan senilai. Nah, Ibu akan bagian layar mengenai PPT yang akan dibahas. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya semuanya? Sudah, Ibu. Di sini ada PPT mengenai buku mata pelajaran matematika kelas 4. Nah, di sini materinya pecahan. Kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Nah, 4.1-nya mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dan gambar dan model konkret. Oke, pecahan. Ada yang tahu apa itu pecahan? Belum tahu, Bu. Oke, boleh dibaca, Saudari Puja. Baik, Bu. Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional. Baik, Bu. Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A garis miring B, dibaca A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Oke. Terima kasih Saudari Puja sudah membaca mengenai pecahan. Nah, benar sekali apa yang dibaca oleh Puja, pecahan itu dalam matematika adalah bilangan rasional, di mana pecahan ini memiliki pembilang dan penyebut. Nah, itu secara singkatnya. Baik, selanjutnya. Boleh Saudari Puja membaca? Baik, Ibu. Jadi di sini bilangan pecahan banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti satu buah apel dari 10 apel dalam satu keranjang dan satu coklat utuh yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Contoh pertama menunjukkan konsep pecahan diartikan sebagai satu bagian yang sama. Contoh kedua menunjukkan konsep pecahan diartikan sebagai satu bagian dari satu unit tertentu. Agar dapat memahami konsep pecahan dengan baik, ayo kita ingat materi bilangan asli, bilangan kita, dan operasinya. Oke, terima kasih untuk Elsyah telah membaca. Nah, Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu bilangan pecahan? Belum ada ya? Ibu akan kasih tahu apa itu bilangan pecahan. Nah,
Bilangan pecahan. Untuk menjelaskan pengertian bilangan pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh, dapat menggunakan gambar ilustrasi, di mana bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan atau ditandai dengan teks arsiran. Bagian yang diarsir dinamakan pembilang, yang utuh dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut. Nah, lihatlah gambar yang ada di samping agar murid-murid bisa lebih memahaminya. Nah, sini ini yang diarsir, ini namanya pembilang. Nah, yang tidak dihasil namanya penyebut. Oke, bisa dilihat ya? Bisa jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Selanjutnya, ada di buku yang sudah dibagikan oleh sekolah, ada gambar seperti ini kan? Bisa dilihat? Ya, Ibu. Nah, sekarang kalian pahami terlebih dahulu, nanti Ibu akan bantu menyatakan apa yang ada dalam gambar ini. Dicermati terlebih dahulu ya. Baik, sudah diamati ya ketiga gambar tersebut. Nah, setelah mengamati gambar yang ada di samping, maka kita dapat melihat bahwasannya ada sebuah apel. Nah, ini sebuah apel. Nah, kita bagi menjadi 4 bagian. Lalu apakah ini yang dinamakan senilai? Tidak tahu, Ibu. Belum tahu, Bu. Nah, ini dinamakan senilai. Kenapa? Karena kita baginya itu sama di setiap bagiannya. Jadi, satu apel ini dibagi 4 bagian, maka itu namanya dinamakan pecahan senilai. Nah, kemudian kita akan pada slide selanjutnya. Oke. Di sini dalam kalian ada 2 pertanyaan. Ada 3 di PPT, tapi Ibu hanya menanyakan 2. Di situ ada pertanyaan bagaimana cara menulis pecahan, kemudian apa itu pecahan senilai. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa arti dari 2 pecahan yang memiliki nilai yang sama? Bisa dicari dulu jawabannya, nanti Ibu akan tanya satu persatu. Oke, silahkan ya. Baik, Ibu. Oke, sudah ya? Ibu akan menanyakan kepada Saudari Puja bagaimana cara menulis pecahan, kemudian apa itu pecahan senilai. Baik, silahkan Saudari Puja. Baik, Bu. Jadi cara menulis pecahan yaitu pecahan biasa. Tulis pembilang, lalu kasih garis lurus di bawahnya, kemudian tulis penyebut di bawah garis tersebut. Oke, terima kasih dari benar sekali. Itu cara menulis pecahan, yaitu ada pembilang dan penyebut. Kemudian garis lurus itu biasa disebut, kita sebutnya adalah per. Oke, yang kedua, bisa Saudari Echa menjawabnya? Bisa, Ibu. Jawaban dari pertanyaan, maka arti 2 pecahan yang memiliki nilai yang sama. Jadi artinya itu adalah 2 atau lebih pecahan yang memiliki besaran nilai yang sama meskipun angka pecahan tersebut berbeda. Seperti halnya 2 tambah 2 memiliki nilai yang sama dengan 3 ditambah 1. Keduanya sama-sama menghasilkan angka 4. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Saudari Elsha telah menjawabnya. Bagus sekali semuanya. Puja juga bagus menjawabnya. Baik, kita akan menuju ke selanjutnya. Ya. Ini ada gambar yang sama seperti gambar sebelumnya. Tapi ini lebih ke, tadi kan ini buku, tapi ini kotak-kotak. Oke, kemudian ada sebuah lingkaran yang menggambarkan tadi apel. Nah, ini tongkat atau sebuah bambu. Kemudian ayam menalar. Selanjutnya pada kegiatan 1.2 dan 1.3 menggambarkan dan menyatakan bahwa itu merupakan bilangan pecahan. Artinya dalam gambar tersebut penyelesaian menggunakan bilangan pecahan. Setelah Ibu bantu mengenai masalah pada kegiatan 1.2 dan 1.3, maka kalian para siswa harus menulis apa yang kalian dapat dari penjelasan Ibu, kemudian diberi contoh cara penulisan pecahan. Nah, gambarnya ada di sini. Ini gambar 1.2 dan gambar 1.3.
Silahkan nanti hasil penalaran kalian ditulis dalam buku tugas, nanti dikirimkan dalam via WA. Oke, silahkan dipahami terlebih dahulu, kemudian ditulis. Paham ya semua? Paham, Ibu. Oke, baik. Paham, Bu. Oke, sudah selesai ya? Lanjutkan di rumah, boleh dikumpul pada jam 1 nanti. Oke, bisa dibaca pada paragraf pertama, pengamatan pada buku dan pengamatan pada tongkat, saudari Elsha, bisa dibaca terlebih dahulu. Bisa, Ibu. Pengamatan pada buku. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan total buku seluruhnya adalah 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis sebagai berikut, 2/10. Baik, bisa dilanjut lagi, Elsha? Pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1/2. Baik, bisa dilanjut, saudari Pija. Baik, Bu. Pengamatan pada buah apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika satu bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Pada pengamatan buku gambar 1.2 bagian 1, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan atau part of whole. Pada pengamatan tongkat dan buah apel gambar 1.2 bagian 2 dan 3, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit atau part of unity. Coba kalian berikan contoh dari benda lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah dengan cermat dan coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Apa arti dari 3/7? Mana pembilang dan penyebutnya? Jika 4 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut, bagaimana cara menulis dalam bentuk bilangan pecahan? Oke, terima kasih untuk saudari Puja yang telah membaca. Tadi ada yang paling bawah ada pertanyaan, apa arti dari 3/7? Mana pembilang dan penyebutnya? Nah, ada yang tahu mana pembilang, mana penyebutnya? Tahu, Bu. Oke, saudari Puja terlebih dahulu, yang mana pembilang, mana penyebutnya? Pembilang itu yang 3, penyebutnya yaitu 7, Bu. Oke, dihapus terlebih dahulu buat Puja. Sudah paham mengenai bilangan pecahan. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Jika 4 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut, bagaimana cara menulis dalam bentuk bilangan pecahan? Bagaimana saudari Elsha belum jawab? Bisa, Ibu. Silakan. Oke, jadi 4 pembilang dan 5 penyebut. Pembilang berada di atas dan penyebut berada di bawah. Jadi bentuknya 4/5, Ibu. Oke, terima kasih saudari Elsha. Semuanya sudah pintar, anak-anak itu sudah paham mengenai bilangan pecahan. Kemudian, Ibu akan menampilkan selanjutnya mengenai pengamatan 1. Nah, ini yang akan jadi tugas selanjutnya. Kalian pahami terlebih dahulu. Contohnya ada seperti yang tadi yang kalian baca. LMS seperti ini, kalian buat. Nah, ini pengamatan 1-nya. Kemudian, ini pengamatan 2-nya. Kalian buat sama seperti contoh yang telah kalian baca tadi. Oke, nanti kalau sudah, Ibu akan tanya di pertemuan selanjutnya, apakah kalian memahami atau tidak. Oke. Oke, Bu. Baik, Bu.
Nah, di sini ada ayo mencoba. Nah, ada tugas tuliskan pecahan yang senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini. Yang A ini ada 9 kotak. Kemudian yang diarsir ada 6 kotak. Kemudian yang B, sebuah lingkaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang diarsir ada 1 bagian. Oke, apakah ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Oke, silahkan Saudari Elsha untuk menjawabnya. Baik. Jadi yang A itu 6 bagian yang diarsir dari 9 keseluruhan. Bentuknya 6/9. Bentuk pecahan yang senilai dengan bilangan tersebut adalah 2/3, Ibu. Oke, terima kasih untuk Saudari Elsha telah menjawabnya sangat singkat namun jelas. Terima kasih, berarti sudah memahami ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, yang B, apakah bisa menjawab, Saudari Puja? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Jadi yang B itu adalah 1/3. Oh, yang A, oke, yang B, Saudari Puja bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Jadi yang B itu kan yang diarsir 1 dari 3 bagian. Jadi 1/3. Nah, pecahan yang senilai adalah 2/6. 3/9 dan 4/12. Nah, tadi 2/9 didapatkan dari 1/3 dikali 2/2 sehingga didapatkan 2/6. Kemudian yang 1/3 dikali 3/3 sama dengan 3/9. Dan yang 4/12 tadi didapatkan dari 1/3 dikali 4/4. Oke, terima kasih untuk Saudari Puja yang telah menjelaskan secara detail gimana cara menjawabnya. Menurut Ibu sangat pintar semua, punya jawaban tersendiri, cara-cara tersendiri. Terima kasih karena sudah memahami materi pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan tampilkan bagaimana jawabannya yang benar. Oke, beri aplaus untuk Ibu semua yang sudah memahami materi pada pagi hari ini. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Kalaupun salah, itu namanya belajar, tidak apa-apa. Kemudian untuk pertemuan pagi hari ini ternyata sudah selesai. Terima kasih untuk murid-murid Ibu yang sangat pintar-pintar, tetap jaga kesehatan, terus tetap semangat dalam belajar, jangan lupa belajar di rumah, karena dengan belajar kita akan mendapat ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, karena belajar sudah selesai, boleh dipimpin Saudari Elsha untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Saudari Elsha telah memimpin doa. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Jangan lelah untuk terus tetap belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih kembali. Sampai jumpa.